Oke, di sini kita akan mencoba membahas tentang bagaimana cara menentukan harga les di bimbel dan perkiraan biaya HR tutornya. Di sini ada beberapa, kita hitung yang pertama itu UMR setempat hariannya dulu. Misal ya, misal UMR itu 2 juta, 2 juta ya, dibagi 26 hari. Berarti kan ketemu berapa? 76.000 ya hariannya ya. Jadi kira-kira UMR setempat itu hariannya 76.000 lah. Misal seperti ini, oh kebanyakan. Nah kemudian artinya itu perkiraan HR tutor SD itu sekitar 38.000 ya ini. Tinggi banget ya. 38.000. Kemudian HR, nah ini adalah survei. Jadi HR dari survei itu berapa? Survei di lokasi, karena kadang kita kan perkiraan untuk HR tutor itu kan 38.000, tapi pada akhirnya kita kan tetap aja lihat sekeliling dulu. Oh, sekeliling itu HR tutor SD itu sekitar misal 20.000 rupiah ya. Misal 18.000 gitu kan. 18.000 rupiah. Nah, dalam prakteknya kan sekitar segitu juga. Kemudian di sini kita kita cek ya, misalnya ini 28%. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita cek juga untuk harganya. Nah, di sini untuk kelompok SD 250.000. Kira-kira laku enggak gitu loh. Yang jadi masalah kan sebenarnya di situ. Jadi kita harus mengira-ira. Jadi kan konsepnya ya. Konsepnya itu 2 juta dibagi 26 itu kira-kira sekitar 76.000. Tapi kalau kita mengikuti itu, harga kelompoknya jadi sekitar segini dan harga privatnya 1 juta. Nah, ini nggak masuk. Otomatis kita harus menurunkan ini. Nah, di sini itu harga kelompok itu cuma sekitar 100 ribuan. Nah, kan cuma sekitar 100 ribuan gitu. Otomatis kan kita harus membuat angka ini menjadi sekitar 100.000. Kita turunkan UMR-nya. Misal jadi berapa? 30.000 ya. Nah, kemudian ini baru mau masuk 32. Nah, sekitar 32.000. Nah, seperti ini. Ini pun kalau ini kita coba masukin, ini kan belum masuk. Benar tadi ya 31.000 misal. Nah, ini aja belum masuk. Berarti UMR harian yang bisa kita masukkan di sini sekitar 30.000. Nah, di sini akan keluar kira-kira ini akan laku gitu. Jadi kita harus perkiraan sekitar segitu. Nah, kemudian kita misalkan survei itu apa ya? Teman-teman bimbel yang lain itu harganya berapa untuk tutor SD-nya. Nah, misalkan di sini 15 ribuan gitu. Nah, ini masih berapa ini? 13.000. Artinya kita harus menyampaikan angka ini. Berarti berapa? 30% misal ya. Kemudian masih kurang 32%. Nah, sekitar segitu. 31% kurang 30%, 14 kurang. Artinya ini di 32 aja ya, 15.600. Nah, kira-kira seperti itu. HR tutor lebih tinggi sekitar 600 dari HR setempat. Jadi nggak ada masalah. Atau kita buat ini jadi 16.000 gitu aja sebenarnya nggak masalah. Karena apa? Otomatis kan apa ya? HR kita lebih tinggi, akan dipilih tutor lebih baik gitu. Nah, kemudian untuk persentase manajer 10%, persentase administrasi 5%. Nah, kemudian di sini udah kelihatan harga paket bimbingannya dapatnya segini. Jadi untuk SD kelompok itu sekitar 105.000. Kemudian SMP kelompok sekitar 120.000, kita bulatkan aja. Kemudian kelompok SMA itu sekitar 135.000.
Kemudian untuk privat di bimbel untuk 12 sesi ya ini ya. 12 sesi itu 420.000. Kemudian sekitar segini ya, SMP 500, SMA 560. Ini hanya gambarannya. Ini hanya sebuah gambaran. Jadi misalkan ya ini, wah SD kelompok kok 420.000 terlalu tinggi. Ini bisa dibuat misalkan 360.000 seperti itu. Jadi ini gambaran aja. Kemudian untuk SD kelas 456 disamain aja 360.000, itu juga nggak ada masalah gitu ya. Ini hanya sebuah gambaran saja. Kira-kira perhitungannya seperti ini. Nanti silahkan download file ini. Jadi Anda bisa mendownload file ini, silahkan isi di komentar ya, di video YouTube-nya. Nanti akan saya isi di komentar nomor HP Anda, nanti akan saya kirimkan filenya ini ke WhatsApp Anda. Kemudian, nah setelah ini jadi, kita akan mencoba perhitungannya. Dan di sini kan upah minimum regional itu 39.000. Nah, di sini kita coba angkanya ya, kita ganti. Misal yang les itu cuma berapa? Kan awal-awal bimbel ya, awal-awal bimbel. Awalan gitu kan. Awal-awal bimbel itu satu kelompok ada 5 siswa, terus kemudian ada 3 kelompok, artinya ada 35 siswa. Yang privat di bimbel ada 2 orang, yang privat di bimbel ada 2 orang, 2 siswa. Nah, di sini bisa dilihat dengan jumlah siswa 19. Kita punya siswa 19. Kemudian di sini ada hitungan. Nah, perhitungan sebenarnya halaman ini itu untuk memberikan gambaran perbedaan. Jadi ada 4 sistem gaji di sini. Ada 4 sistem gaji. Yang pertama gaji tutor per siswa datang, gaji tutor sistem bagi hasil, gaji tutor gaji pokok. Jadi ada sistem gaji pokok. Kemudian ada gaji tutor sistem transport. Nah, penjelasannya di mana? Di sini. Perhitungannya di sini. Nah, seperti ini gajinya seperti ini. Silahkan nanti dipelajari. Kelihatannya panjang banget kalau diterangin. Nah, intinya kita mau memberikan gambaran ini. Ketika kita punya 19 siswa, laba per bulannya itu digaji tutor per siswa datang. Jadi itu cara gajinya seperti apa sih? Jadi cara gajinya itu misal yang datang ini kan tutor siswanya ada 5. Maka 5 kali ini 2.600 untuk sekali sesi. Kemudian sesi kedua misal ada 5 orang lagi, berarti 5 kali 2.600. Artinya dalam satu hari itu tutor dapat 26.000, kira-kira seperti itu. Nah, untuk privat di bimbel itu satu per sesi itu dapatnya 15.600 untuk gaji per siswa. Nah, ini yang sistem pertama ini. Kemudian ini ada sistem bagi hasil per sesi. Nah, misalkan ya, ini kan di sini ada 5 orang, kemudian dapatnya 16.250. Kemudian untuk privat di bimbel 14.000, untuk privat di rumah 23.720. Nah, kalau sistem gaji pokoknya itu 1.170. Kemudian untuk gaji transport modelnya seperti ini, ada perhitungannya juga gitu ya. Ada sistemnya ini. Nah, yang pengen kita ketahui adalah di sini yang punya laba tertinggi itu sistemnya yang mana. Jadi ini kan di sini ya. Di sini ada tertingginya kan sekarang untuk 19 siswa itu tertinggi di model siswa perdatang. Jadi model siswa perdatang ini lebih cocok untuk awalan bimbel. Nah, kita akan coba ganti ya. Ini misalkan di sini 20 ini 8 siswa. Kemudian ada 15 kelompok. Kemudian privat di bimbel di sini ada 10 siswa, kemudian privat di rumah ada 12 siswa.
Nah, tertingginya masih di gaji tutor per siswa datang itu. Jadi dengan jadi intinya saya ingin memberikan bahwa gambaran gaji tutor dengan laba tertinggi untuk bimbel itu masih di gaji tutor per siswa datang. Kita akan coba ganti-ganti lagi. Misal di sini cuma ada 8 kelompok. Masih itu ya. Kemudian ini kita 15. Nah, tertingginya jadi ganti ya di sini ya. Nah, kan tertingginya ganti. Kemudian kalau ini privat di rumah kita tambah 16, misal tertingginya masih di sistem gaji tutor bagi hasil. Jadi intinya Anda punya gambaran bagaimana cara menggaji tutor kira-kira seperti itu. Oke, kira-kira seperti itu. Terima kasih, selamat mencoba dan semoga sukses selalu. Oh ya, nanti silahkan isi di komentar kalau pengen filenya ini ya. File ini banyak, ada presentasi ke tutor, kemudian penggajian buku kas, daftar siswa, daftar tutor, jadwal. Nah, ini banyak sekali. Nah, seperti ini. Silakan nanti bisa Anda dapatkan di silakan isi kolom komentar, tinggalkan nomor HP Anda. Saya akan kirimkan file ini melalui nomor HP. Kira-kira seperti itu. Terima kasih, selamat mencoba dan semoga sukses selalu.